Oke guys, di sini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari filem Bad Genius. Cekidot. Filem ini menceritakan kisah seorang anak sekolah yang diantar oleh ayahnya menghadap ke kepala sekolah dikarenakan dia murid baru di sekolah itu. Sebut saja nama wanita ini adalah Lin. Lin merupakan anak pindahan dari sekolah tempat ayahnya bekerja dulu. Dia merupakan anak yang pintar dan berprestasi. Dia sudah mengikuti banyak-banyak olimpiade perlombaan dan dia selalu meraih juara satu. Dan pada akhirnya, kepala sekolah pun menyetujuinya untuk sekolah di sana tanpa harus membayar apapun. Dikarenakan dia adalah murid yang berprestasi. Karena sekolah ini membutuhkan murid-murid yang seperti dia. Jadi, dia pun sekolah di sini tidak harus membayar dan gratis. Dia mendapatkan beasiswa dari kepala sekolahnya langsung untuk bersekolah di sini. Cerita pun dimulai. Awal mula filem ini diperlihatkan seorang anak perempuan yang menghampiri Lin ketika dia sedang berfoto. Sebut saja nama dia Green. Sejak saat itulah Green dan Lin menjadi teman yang akrab. Tetapi Green ini berbeda karakternya dengan si Lin. Kalau si Lin memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang tinggi, sedangkan Green sebaliknya, dia tidak memiliki kecerdasan apapun. Hingga pada suatu ketika Green dan Lin harus mengikuti ulangan di sekolahnya. Ketika di ulangan di sekolahnya, Lin dengan sangat mudah menjawab soal itu, sedangkan Green yang terlihat kesusahan menjawabnya. Dan pada akhirnya, Lin pun memberikan contekan kepada Green melalui penghapusnya yang diselipkan ke sepatunya, sehingga Green mendapatkan jawabannya dan dia pun menjawab soalnya. Dan pada malam hari, Gwen mengajak Lin untuk ketemuan, istilahnya refreshing setelah ujian. Dan disitulah Lin ketemu dengan Pat. Pat ini adalah pacarnya Green. Pat jarang sekali berbicara dengan Green ketika di sekolah, bahkan tidak pernah pun sekalipun. Dan di kolam renang inilah pertama kali Pat berbicara dengan Lin. Dia menyindir masalah contekan yang dihapus yang dikasih kepada Green. Dia berkata, jika dia menjual jawabannya, istilahnya Lin kasih tahu jawabannya kepada mereka, sedangkan mereka membayarnya. Sedangkan Pat itu memiliki 5 teman lagi. Jadi 5 teman ditambah dengan mereka. Ketika Lin pulang ke rumah, dia tak sengaja membuka laci bokapnya dan kebetulan menemukan biaya akuntansi murid baru di dalamnya sebesar 82 juta dan juga surat cerai kedua orang tuanya. Lin sedih dong. Lalu dia mengekspresikan kesedihannya dengan bermain piano. Ternyata dia sedih karena mengingat bahwa kemarin hari ulang tahun ibunya. Nah, di sini kita bakal tahu tujuan bokapnya si Lin masukinnya ke sekolah tersebut karena untuk mengincar beasiswa ke luar negeri. Padahal Lin gak mau banget sekolah di situ. Pas dia main piano, dia dapat ide. Besoknya, Grace, Pat dan kelima temannya datang ke rumah Lin dengan alasan mau les piano. Padahal di sini mereka sedang membicarakan strategi mencontek lewat permainan piano. Saat ujian berlangsung, misi mereka berjalan mulus tuh. Pat dan teman-temannya mendapatkan nilai bagus dan Lin pun mendapatkan bayaran yang sepadan. Dan lanjut cerita, mereka dipanggil untuk menghadap ke kepala sekolah dan disinilah mereka ditawarkan untuk mendapatkan beasiswa ke Singapura, tapi hanya untuk satu orang. Dan inilah Lin dan Beng tertantang. Dan ujian berikutnya pun berlangsung. Lin sudah seperti biasanya, dia memberikan kode piano kepada teman-temannya supaya teman-teman lain dapat menjawab soalnya. Tapi dia lupa kalau soal nomor 40 ada 2 sesi dan Lin pun menukar jawabannya dengan si Tong yang di sebelahnya. Kebetulan si Tong mempunyai soal sesi nomor 2. Di tahun ajaran terakhir, Grace sama Lin ketemuan di sebuah restoran. Grace bercerita soal pertemuan orang tuanya Pat dengan Green dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Green. Mereka pikir berkat Green anaknya jadi lulus ujian dan dapat nilai bagus. Dan di sini Green meminta tolong kepada Lin untuk membantunya ketika ujian STIC. Ujian STIC ini ujian yang berstandar internasional, jadi sangat sulit untuk membocorkan jawabannya. Awalnya Lin ragu untuk mengikuti ujiannya, tapi akhirnya Lin pun serius. Dan lanjut cerita,
Pat membuat suatu kumpulan yang isinya itu peserta STIC yang bakal beliin jawaban dari Lin. Dan kedua seminar ini memberi nama jago dalam pelajaran. Di dalamnya, Pat memberitahu bagaimana cara memberikan kunci jawabannya, yaitu melalui pensel 2B. Dan akhirnya mereka melakukan simulasi dari sesi ke sesi, agar mereka tahu apa saja yang harus mereka lakukan di setiap sesinya. Karena ada satu sesi yang pesertanya nggak boleh keluar waktu pun. Udah selesai kecuali dengan alasan sakit. Simulasi pun berjalan dengan mulus. Dan akhirnya mereka pun sampai. Mereka berdua mencoba berdamai dengan masa lalu yang ada di Thailand. Mereka selfie deh tu. Hari saat tes pun tiba. Mereka memulai aksinya dan ngumpatin HP mereka di toilet masing-masing. Sesi pertama pun selesai. Pada jam istirahat, mereka diberi waktu 10 menit dan disinilah mereka memulai mengirim jawabannya kepada lain grup. Sementara Pat dan Chris yang berada di Thailand untuk menungguin jawaban dari mereka. Dan meeting point, peserta juga udah berkumpul dengan tukang ojek. Dan singkat cerita, Lin pun pulang ke Thailand dan mereka disambut baik oleh Green dan Pat ketika di bandara. Mereka mengajak Lin untuk berpesta, ngerayain kesuksesan mereka. Linnya gak mau deh. Dan Lin gak mau terus-terusan manjain mereka dengan memberikan jawaban. Dan singkat cerita, Lin pun ngelamar jadi guru dan dia diinterogasi dan dia jujur dengan apa yang dilakukan selama ini. Dan di sisi lain, Pat dan kawan-kawan sedang berpesta di rumahnya Pat. Mereka merayakan kelulusan mereka di tes STIC dengan skor 1460. Karena Lin kecewa atas perbuatannya sendiri, Lin gak ngambil bayaran sama sekali dan akhirnya keluar dari grup. Sedangkan Beng dikeluarkan dari sekolahnya karena kedutaan melaporkannya. Dan di sini kita tahu bahwa Beng ketahuan saat mengirimkan jawaban pas di toilet ketika di Sydney. Cerita pun tamat.